Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu vektor. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ini dia 3.3-nya menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan, dan 4.3-nya merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Adapun pada bab ini, submateri yang akan kita bahas yang pertama tentang vektor, kemudian vektor satuan, kemudian resultan vektor. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas vektor dan vektor satuan. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, suatu vektor biasanya ditulis dengan satu huruf yang terdapat tanda panah di atasnya, atau kalau di buku biasanya dicetak tebal dan miring. Sementara besar suatu vektor itu akan dinyatakan dengan menggunakan tanda harga mutlak, misalnya F dimutlakkan atau A yang dimutlakkan, sementara arah vektor ini dinyatakan dengan sudut yang dihitung dari sumbu X positif. Nah, sebuah vektor dapat digambarkan dengan sebuah gambar anak panah, di mana misalnya di sini ada anak panah C, kemudian C itulah vektornya, A ini kita sebut sebagai titik pangkal vektor, kemudian B adalah ujung vektor, yang mana ujung vektor ini akan menunjukkan arah vektornya. Sementara panjang AB itu merupakan besar dari vektor C. Nah, di sini ada ketika kita menggambarkan sebuah vektor, misalkan ada vektor B. Kemudian kalau arahnya berlawanan, itu akan menjadi vektor min B. Seperti ini, F ke atas, maka kalau arah vektornya dibalik jadi ke bawah, itu akan menjadi vektor min F. Nah, untuk melukis penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode poligon dan metode jajar genjang. Nah, untuk metode poligon sendiri, langkah yang harus kita lakukan untuk melukiskan resultan vektor atau penjumlahan vektornya adalah yang pertama lukis vektor pertama, kemudian lukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Lanjutkan dengan vektor ketiga dan seterusnya jika lebih dari dua vektor. Selanjutnya, vektor resultan adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Nah, misalnya di sini ada vektor A, vektor B, vektor C. Kita mau menghitung berapa resultan dari ketiga vektor ini. Maka sesuai langkah untuk metode poligon, kita lukis vektor pertama A sesuai arah dan bentuknya. Kemudian kita lukis vektor keduanya, yaitu vektor B, di mana pangkal B ini akan berhimpit dengan ujung dari vektor A. Seperti ini. Kemudian lanjutkan lagi untuk vektor C, berarti dimulai dari pangkal B ini harus berhimpit dengan ujung C. Seperti ini. Nah, selanjutnya resultannya adalah dari pangkal vektor pertama, berarti dari pangkal A menuju ujung vektor terakhir, berarti ujung vektor C. Kita tinggal tarik garis. Nah, seperti ini. Maka inilah yang merupakan resultan dari A tambah B tambah C. Nah, selanjutnya tinggal menyesuaikan saja resultannya itu meminta penjumlahan apa. Ibu misalkan di sini ada min C, karena C tadi ke atas berarti min C ke bawah. Min C ditambah B ditambah A sehingga resultannya seperti ini. Nah, begini cara menggambarkan atau melukiskan resultan vektor dengan metode poligon. Selanjutnya, kita akan melukiskan vektor dengan metode jajar genjang. Langkah yang harus dilakukan, yang pertama, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan pangkal berhimpit. Jadi, metode jajar genjang ini hanya untuk menjumlahkan resultan dari dua buah vektor. Jadi, langkahnya vektor pertama dan kedua dengan pangkal yang berhimpit. Selanjutnya, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisi-sisinya. Dan vektor resultan adalah diagonal dari jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor.
kalau kita misalkan contohnya seperti ini, vektor A, vektor B, kemudian vektor A dan B ini kita gambarkan dengan ujung berhimpit. Ini A, ini B. Jadi ujung A dan B itu berhimpit. Selanjutnya vektor A dan B ini kita buat menjadi salah satu dari sisi jajar genjangnya, sehingga kita buat garis bantu, maka terbentuklah sebuah jajar genjang. Nah, resultannya adalah dari pangkal yang berhimpit ini kita tarik garis yang merupakan diagonal dari jajar genjangnya. Nah, itulah yang merupakan resultan. Nah, seperti ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang vektor satuan. Vektor satuan merupakan suatu vektor dengan panjang satu satuan. Vektor satuan pada sumbu X itu akan dinyatakan dengan I, dan pada sumbu Y akan dinyatakan dengan J. Nah, misalnya di sini ada vektor A. Vektor A. Nah, kalau vektor A ini kita nyatakan dengan vektor satuan, maka akan ditulis menjadi RA sama dengan RXI tambah RYJ. RA sama dengan RAI tambah RYJ. Selanjutnya, maka besar dari vektor A itu adalah akar dari fx dikuadratkan ditambah ry kuadrat. Sementara arah vektornya bisa kita hitung dengan tan theta sama dengan ry per rx. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan vektor, harus ada konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu konsep sinus, kosinus, dan tangen, atau lebih dikenal dengan nama sin, cos, tan. Nah, sinus suatu sudut itu merupakan perbandingan sisi depan terhadap sisi miring. Sementara cos suatu sudut adalah perbandingan sisi samping terhadap sisi miring. Sementara tan dari sebuah sudut adalah perbandingan sinus terhadap cos atau sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, sudut-sudut biasanya yang dikeluarkan dalam permasalahan ini adalah sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, tetapi dalam permasalahan fisika itu ada dua sudut tambahan, yaitu 37 dan 53. Nah, jadi cara mengingat sudut istimewa ini harus kalian hafalkan sebenarnya, harus kalian ingat tanpa harus melihat buku. Nah, caranya cukup sederhana. Jadi sudut istimewa tadi ada 5 sampai 90. Angkanya untuk sin itu 0. Sin 0 itu berarti 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kemudian untuk cos ini diputar. Jadi mulainya dari bawah sini ke atas. Jadi cos 0 jadi 1 dan seterusnya. Nah, untuk tan tadi kan adalah sin bagi cos, berarti 0 bagi 1 0. Setengah bagi setengah akar 3 jadi seperti ini. Jadi kebalikan. Kamu cukup ingat sin, kemudian putar jadi cos, kemudian bagi sin dan cosnya jadi tan. Nah, untuk 37 dan 53 dia juga berpasangan, sinnya 0,8, 0,6, 0,8. Maka untuk cosnya tinggal diputar 0,8, 0,6. Jadi tannya tinggal bagi 0,6 bagi 0,8. Jadi 3/4 atau 0,75. Dan untuk 53 kebalikannya 4/3. Kemudian konsep yang harus ditahu lagi adalah tentang kuadran. Nah, ini kuadran kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ini namanya kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Kuadran 1 itu X dan Y positif, kuadran 2 X negatif Y positif, kuadran 3 X Y negatif, kuadran 4 X positif dan Y negatif. Selanjutnya juga harus tahu tentang mata angin. Jadi kalau kartesius ini dihubungkan dengan arah mata angin, berarti X positif ini akan sama dengan timur, kemudian X negatif akan sama dengan barat, Y positif akan sama dengan utara, dan Y negatif akan sama dengan selatan. Berikutnya Ibu jelaskan tentang vektor komponen. Nah, di sini tadi ada gambar seperti ini. A itu kita sebut sebagai sisi miring, kemudian AX sebagai sisi samping, AY sebagai sisi depan dari sebuah sudut theta. Jadi intinya yang garisnya miring pasti jadi sisi miring. Kemudian sisi samping ini adalah sisi yang menjadi ala sudut.
Jadi kalau sudutnya Ibu pindahkan ke sini, ke titik ini, maka yang jadi ala sudut adalah AY. Maka AY yang akan jadi sisi samping, seperti itu. Nah, kita kaitkan tadi dengan sinnya. Sin tadi adalah sisi depan bagi samping, berarti AY dibagi A. Kemudian untuk cos, sisi samping dibagi sisi miring, berarti AX per A. Kemudian untuk tan, sisi depan dibagi sisi samping, berarti AY per A. Jadi kalau vektor A ini kita nyatakan dengan vektor satuan menjadi A sama dengan AXI tambah AYJ. Maka untuk komponen dari vektor A itu terdiri dari AX dan AY. Nah, untuk mencari AX itu adalah A cos theta dari sini. Karena cos theta adalah AX per A, maka AX A kali cos theta. Untuk Y dilakukan dengan cara yang sama, maka AY adalah A sin theta dari sini. Sin theta itu AY per A, maka AY-nya A sin theta. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini. Sebuah benda berpindah 6 meter ke barat. Ke barat berarti ke kiri. Kemudian 8 meter ke utara berarti ke atas. Nah, nyatakan vektor perpindahan dalam vektor satuan. Kemudian tentukan besar dan arah vektor perpindahannya. Di langkah awal kita gambarkan sketsa soalnya. Jadi seperti ini, 6 meter ke barat, kemudian dilanjutkan 8 meter ke utara. Maka vektor satuan dari perpindahannya adalah RXI tambah RYJ. X-nya ke kiri, berarti bertanda negatif, makanya jadi min 6I. Kemudian Y-nya ke atas, positif, jadi 8J. Maka R-nya adalah min 6I tambah 8J. Selanjutnya menghitung besar. Tinggal masukkan ke persamaan, R sama dengan RX kuadrat ditambah RY kuadrat. RX-nya 6, RY-nya 8. Kemudian kita berhitung, maka didapat vektor perpindahannya adalah 10 meter. Untuk arah, tan RY per RX. Masukkan nilainya, RY 8, RX min 6. Berarti hasilnya kita sederhanakan jadi 4 per min 3. Nah, di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia terletak di kuadran 2. Nah, nilai tan berapa yang nilainya 4 per 3? Kalau kita lihat tabel tadi, tan yang nilainya 4 per 3 itu adalah 53. Maka tetanya adalah 53 derajat yang terletak di kuadran 2. Kenapa kuadran 2? Dari sini tadi, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, tadi di awal sudah dikatakan arah vektor itu patokannya adalah sumbu X positif. Maka kalau kita gambarkan seperti ini, dia terletak di sini. 53 di kuadran 2. 53 di kuadran 2 kita gambarkan seperti ini. Ini kuadran 2-nya. 53-nya kita tarik dari X. Di sini 53. Nah, kalau kita hitung 53 pada kuadran 2 ini akan setara dengan dari sumbu X positifnya seperti ini, tarik garis sampai ke vektor. Berarti kan kalau dia penuh sampai ke sini kan 180 derajat nilainya. Nah, 53-nya ini di luar, berarti kita kurangin. Sehingga tetanya kalau dihitung dari X positif adalah 127 derajat. Jadi arah vektor itu yang benar 53 derajat di kuadran 2 atau 127 derajat. Selanjutnya Ibu lanjutkan contoh soal kedua. Tentukan komponen-komponen gaya A kalau F-nya 20 Newton berarah 30 derajat ke utara dari timur. Kemudian B 100 Newton berarah 30 derajat ke selatan dari barat. Kemudian nyatakan vektor gaya tersebut dalam vektor satuan. Nah, jadi langkah awal kita gambarkan dulu kasusnya. Ini dia dari dia mau ke selatan, ke utara dari timur. Kalau kita gambarkan utara itu kan ke atas Y positif, timur X positif, jadi gambarnya seperti ini. Maka untuk Fx kita tinggal masukkan ke persamaan. F cos theta, masukkan cos 30 derajat itu nilainya setengah akar 3, maka didapat Fx-nya 10 akar 3. Fy, F sin theta, berarti dapatlah Fy-nya 10. Kemudian nyatakan dalam vektor satuan. Fxi tambah Fyj, berarti 10 akar 3i tambah 10J. Nah, dengan cara yang sama kita hitung untuk B. B ini dia ke selatan dari timur, berarti X positif, Y-nya negatif.
Dengan cara yang sama kita hitung. Nah, di sini jangan lupa karena y-nya negatif ada min ya. Sehingga vektor satuannya 80i kurang 60j Newton. Contoh soal yang ketiga, kita akan bahas seperti ini. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika satu kotak bernilai 1 Newton, maka tentukan besar dan arah resultan kedua vektor. Nah, langkah awalnya adalah kita tentukan vektor satuan dari masing-masingnya. Di sini ada dua gaya, ada F1 dan F2. Jadi kita hitung dulu untuk F1 ini vektor satuannya. Nah, karena satu kotak kan nilainya 1 tadi katanya. Berarti F1 ini kalau untuk X kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5i. Sementara Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5. Berarti F1 ini vektor satuannya 5i tambah 5j. Nah, dengan cara yang sama kita hitung F2. 3i tambah 3i, X-nya, kemudian Y-nya 1, berarti J. Selanjutnya kita jumlahkan karena resultan, berarti menjadi 8i tambah 6j. Sehingga untuk besar, kita bisa berhitung dengan persamaan fx kuadrat tambah fy kuadrat. Masukkan fx-nya di sini 8, fy-nya 6. Maka didapat besarnya 10 Newton. Kemudian untuk arah, fy per fx dapat 3/4. Berarti tan berapa yang nilai sudut berapa yang nilai tannya 3/4, yaitu 37 derajat. Nah, di sini kan X dan Y-nya sama positif, berarti sudah di kuadran 1, sehingga tidak perlu lagi kita berhitung karena sudah dimulai kuadran 1 itu sudah dimulai dari sumbu X positif. Nah, demikian penjelasan materi Ibu pada video penjelasan kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video lainnya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.